Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pernahkah kalian merenungkan tentang keajaiban dalam agama Islam yang jarang diketahui banyak orang? Seringkali kita disibukkan dengan rutinitas, hingga lupa untuk mengagumi kebesaran Allah SWT yang terhampar di depan mata kita. Dari misteri Hajar Aswad yang terkisah turun dari Jannah, rahasia Ka'bah yang mungkin sudah ada sebelum Nabi Ibrahim membangunnya atas perintah Allah, hingga peristiwa-peristiwa luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semua ini bukanlah sekadar cerita, tetapi bukti nyata akan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Mari kita kupas satu persatu, hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari keajaiban-keajaiban ini. Sahabat-sahabatku, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang membuat Hajar Aswad begitu istimewa? Batu hitam yang terletak di sudut Ka'bah ini bukan sembarang batu. Ia adalah batu yang berasal dari surga, diturunkan oleh Allah SWT sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia. Bayangkan, batu ini telah disentuh oleh para nabi dan rasul, para malaikat, dan jutaan manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ia menjadi saksi bisu atas keimanan dan ketakwaan orang-orang yang datang dari penjuru dunia untuk menciumnya, berharap mendapatkan rahmat dan ampunan Allah SWT. Warna hitamnya yang pekat, yang berbeda dengan batu-batu lainnya di muka bumi ini, seakan menyimpan misteri dan rahasia yang tak terungkap. Ada yang mengatakan bahwa Hajar Aswad awalnya berwarna putih bersih sebening kristal, namun berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia yang menyentuhnya. Meskipun begitu, Hajar Aswad tetap menjadi simbol pengampunan dan kasih sayang Allah SWT. Ia mengingatkan kita bahwa Allah SWT Maha Pengampun, dan selalu siap menerima taubat hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Subhanallah, sungguh besar kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan Hajar Aswad, batu surga yang menjadi bagian dari ibadah haji dan umrah, dan menjadi bukti nyata akan keagungan Islam. Marilah kita senantiasa merenungkan kebesaran Allah SWT melalui keajaiban-keajaiban yang diciptakannya. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk dapat melihat dan menyentuh Hajar Aswad secara langsung, serta mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Amin. Sahabat-sahabatku, tahukah kalian bahwa Ka'bah, kiblat syalat umat Islam di seluruh dunia, memiliki sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, membangun kembali Ka'bah atas perintah Allah SWT. Bangunan suci ini diyakini telah ada, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Menurut beberapa riwayat, Ka'bah yang pertama kali dibangun adalah di surga, dan disebut sebagai Baitul Ma'mur. Ketika Allah SWT menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi, Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk membangun replika Baitul Ma'mur di bumi, yang kemudian dikenal sebagai Ka'bah. Bayangkan sahabat-sahabatku, Ka'bah yang kita kenal sekarang ini, berdiri di atas pondasi yang telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sungguh, ini adalah bukti nyata kebesaran Allah SWT dan keagungan Islam yang telah ada sejak awal penciptaan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, Ka'bah mengalami kerusakan, dan akhirnya terkubur oleh pasir. Hingga pada akhirnya, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun kembali Ka'bah sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT. Meskipun telah dibangun kembali, esensi dan makna Ka'bah tetaplah sama, yaitu sebagai simbol keesaan Allah SWT dan pusat ibadah umat manusia. Marilah kita senantiasa memuliakan Ka'bah dan menjadikan setiap syalat kita layaknya syalat di depan Ka'bah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner akhlak, bukanlah peristiwa biasa. Sejak dalam kandungan, beliau sudah diliputi keajaiban dan keberkahan. Ibunda beliau Aminah merasakan kehamilan yang berbeda, dipenuhi cahaya dan ketenangan. Saat hari kelahiran tiba, dunia pun seakan menyambut sang pembawa risalah. Istana Kisra retak, api pemujaan Persia padam, dan air danau sawah yang dipuja surut. Ini bukan kebetulan, sahabat-sahabatku, tapi pertanda bahwa telah lahir sang penghancur kebatilan. Keajaiban berlanjut. Bayi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud, mengisyaratkan ketundukannya hanya kepada Allah SWT. Beliau juga terlahir dalam keadaan bersih dan terpotong tali pusarnya, sesuatu yang tak lazim pada bayi baru lahir. Tak hanya itu, saat lahir, beliau disambut cahaya yang menerangi hingga ke Syam. Sebuah isyarat bahwa cahaya Islam yang dibawanya akan menerangi seluruh penjuru dunia. Kelahiran beliau adalah momentum perubahan besar bagi umat manusia.
Mari kita renungkan, sahabat-sahabatku, betapa mulianya Nabi Muhammad SAW, hingga Allah SWT hiasi kelahirannya dengan berbagai keajaiban. Ini menunjukkan betapa istimewanya beliau di sisi Allah SWT, dan betapa pentingnya risalah yang beliau bawa. Semoga kisah ini semakin menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan mendorong kita untuk meneladani akhlak mulianya. Sahabat-sahabatku, pernahkah kalian membayangkan bahwa Al-Quran, kitab suci yang diturunkan 14 abad silam, telah membicarakan fenomena sains yang baru ditemukan di era modern? Salah satunya adalah tentang lubang hitam, objek misterius di luar angkasa, yang memiliki gravitasi sangat kuat, hingga cahaya pun tak bisa lepas darinya. Allah SWT berfirman dalam surah At-Takwir ayat 15 hingga 16, "Maka aku bersumpah demi bintang-bintang yang tersembunyi, yang bergerak cepat dan yang terbenam." At-Takwir 15 hingga 16. Para mufasir modern meyakini bahwa ayat ini merujuk pada lubang hitam. Bintang-bintang yang tersembunyi karena gravitasinya yang sangat kuat, bergerak cepat karena rotasinya yang sangat tinggi, dan terbenam karena menarik segala sesuatu di sekitarnya. Subhanallah. Bagaimana mungkin kitab suci yang diturunkan di zaman di mana teknologi belum semaju sekarang bisa menjelaskan fenomena sains yang baru dipahami manusia berabad-abad kemudian? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan wahyu dari Allah SWT, Sang Pencipta alam semesta. Temuan-temuan sains modern ini seharusnya semakin menguatkan iman kita kepada Allah SWT dan kebenaran Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab pedoman hidup, tapi juga sumber ilmu pengetahuan yang tak pernah kering. Mari kita dalami Al-Quran, gali isinya, dan temukan keajaiban-keajaiban lainnya yang tersembunyi di dalamnya. Sahabat-sahabatku, di antara hari-hari yang Allah SWT ciptakan, ada satu hari yang begitu istimewa dan penuh berkah, yaitu hari Jumat. Hari Jumat adalah hari raya mingguan bagi umat Islam, di mana di dalamnya terdapat berbagai keutamaan dan amalan-amalan yang dianjurkan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya hari terbaik di mana matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, di hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga, dan di hari itu pula Adam dikeluarkan dari surga, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat." Di hari Jumat, terdapat satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, yaitu waktu antara duduknya imam di mimbar hingga selesai salat Jumat. Rasulullah bersabda, "Di dalamnya ada suatu waktu yang jika seorang hamba muslim tepat memohon sesuatu kepada Allah pada saat itu, niscaya diberikannya kepadanya." Bukhari dan Muslim. Selain itu, di hari Jumat juga dianjurkan untuk mandi, memakai pakaian terbaik, memakai wewangian, memotong kuku, membaca surah Al-Kahfi, dan memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua amalan tersebut memiliki keutamaan dan pahala yang berlipat ganda jika dilakukan di hari Jumat. Marilah kita manfaatkan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya, perbanyak amalan-amalan saleh, dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan di hari Jumat. Sahabat-sahabatku, tahukah kalian bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT? Di saat-saat ini, para malaikat akan turut mengaminkan doa-doa kita, dan membawanya naik ke langit. Salah satu waktu tersebut adalah sepertiga malam terakhir. Di saat manusia terlelap, Allah SWT turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni." Waktu mustajab lainnya adalah di antara adzan dan iqamah. Rasulullah bersabda, doa di antara adzan dan iqamah tidak akan tertolak. Selain itu, ada juga waktu-waktu lain seperti saat sujud, setelah syalat fardhu, saat hujan turun, dan saat safar. Manfaatkanlah waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memanjatkan doa. Ingatlah sahabat-sahabatku, Allah SWT Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Jangan pernah lelah berdoa, meskipun kita merasa doa kita belum terkabul. Teruslah berdoa dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, karena Allah SWT pasti akan mengabulkan doa kita di waktu yang paling tepat. Sahabat-sahabatku, demikianlah beberapa keajaiban Islam yang jarang diketahui. Semoga kisah-kisah ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ingatlah,
Di balik setiap ciptaan Allah SWT, terdapat hikmah dan pelajaran berharga yang bisa kita petik. Marilah kita senantiasa merenungkan kebesaran Allah SWT dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.